Oke, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi dari penelitian sistem informasi ya, di mana pada pertemuan ke-6 ini membahas mengenai outline skripsi perancangan sistem program bisnis baik berbasis desktop maupun web programming. Oke, skripsi perancangan sistem program bisnis ini ya merupakan skripsi yang membahas tentang perancangan sistem perusahaan maupun instansi beserta dengan pembuatan program desktop maupun web programming. Ya. Berikut adalah outline skripsinya. Seperti biasa, di sini ada lembar judul skripsi ya, di mana menjelaskan judul dari skripsi kalian, lembar persembahan, lembar pernyataan kehasilan skripsi ya. Jadi kalian membuktikan bahwa skripsi yang kalian buat ini bukan merupakan plagiat, gitu ya. Lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah. Kemudian ada lembar persetujuan dan penghasilan skripsi, lembar panduan penggunaan hak cipta bahwa ini bisa dipublikasikan ya. Kemudian isi dari skripsi tersebut ada kata pengantar, abstraksi yang merupakan rangkuman ya atau resume dari skripsi yang kalian buat ya, di mana berisi permasalahan ya, kemudian solusi yang kalian coba usulkan, kemudian hasilnya seperti apa. Biasanya abstraksi dibuat dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Daftar isi ya merupakan keterangan dari isi skripsi yang kalian buat, ya daftar simbol, daftar gambar, serta daftar tabel, serta daftar lampiran. Di sini disesuaikan kepada isi dari skripsi kalian, apakah ada daftar simbol, gambar, serta tabel. Oke, untuk bab 1 ya di pendahuluan di sini ada latar belakang permasalahan. Ya, latar belakang permasalahan di sini biasanya berisi fakta permasalahan yang ada di perusahaan, ya, di mana biasanya di sini diperkuat dengan minimal 1 kutipan jurnal, ya. Selain 1 ya, biasanya juga kalau kita mau pakai 3 juga itu biasanya malah lebih bagus gitu ya, malah lebih mendukung dari skripsi yang akan kalian buat. Terus jurnal juga ya, jurnal yang digunakan itu harus apa namanya, ada ISN-nya atau volume number-nya. Jadi bukan jurnal yang hanya sekedar jurnal saja, tapi memang benar-benar jurnal yang diakui gitu. Baik terakreditasi maupun yang tidak terakreditasi. Oke, perumusan masalah ya, ini juga identifikasi permasalahan merupakan penjelasan dari permasalahan yang kalian ambil ya, yang kalian bisa apa namanya ya, yang ada di perusahaan tersebut gitu, secara garis besar. Nah, perumusan masalah juga seperti itu ya. Nah, untuk di bab 2 masih ada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan merupakan solusi yang kalian coba usulkan. Nah, tujuan di sini yaitu merupakan untuk kelulusan. Apa sih? Kenapa kalian membuat penelitian tersebut? Nah, tujuannya itu agar kalian bisa lulus menjadi sarjana. Kemudian untuk metode penelitian yang terbagi menjadi 2, teknik pengumpulan data serta mode pengembangan sistem, ya. Di mana pada teknik pengumpulan data itu terdiri dari observasi, ya. Kalian risetnya kapan, ya observasinya kapan, di mana. Wawancara, berarti pengumpulan data dengan metode wawancara. Studi pustaka, pengumpulan data kita bisa menggunakan yang berasal dari buku, ya, dari jurnal, atau dari literatur lainnya yang dapat dipercaya. Nah, untuk pengembangan sistem di sini penjelasannya menggunakan waterfall ya. Boleh nggak kalau saya menggunakan selain waterfall? Boleh saja gitu. Yang terpenting nanti pada di bab 4 ya, di pembahasan nanti juga disesuaikan. Kalau misalkan di sini menggunakan waterfall ya berarti di bab 4 di sini yaitu kalian menggunakan waterfall. Tapi kalau di bab 1, nanti kalau kalian di perancangan mode pengembangan sistemnya mau pakai selain waterfall berarti nanti di sininya di bab 1.5 harus kalian sesuaikan tahapannya ya.
Nah, ruang lingkup itu merupakan pembatasan dari penelitian yang kalian buat, ya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan skripsi yang kalian akan bahas nanti. Nah, penelitian terkait berisi tentang penelitian yang terkait ya dengan permasalahan yang diangkat. Nah, ini biasanya dimasukkan 3 jurnal. Nah, untuk di bab 3 ada tinjauan institusi ya. Kalian menjelaskan sejarah serta strukturnya. Kemudian ada proses bisnis sistem berjalannya, kalian jelaskan di sini. Biasanya dalam bentuk satu paragraf, kemudian kalian gambarkan dalam bentuk activity diagramnya. Nah, untuk spesifikasi dokumen sistem berjalannya nanti juga kalian sesuaikan ya. Kalau misalkan yang kalian bahas ada sistem penjualan. Nah, di sini kan berarti kemungkinan masih bersifat konvensional ya atau manual. Berarti kira-kira dokumen sistem berjalannya apa saja? Nah, dokumen sistem berjalan masukan bisa berupa PO ya, kemudian untuk keluarannya ya bisa berupa invoice atau laporan. Oke, rancangan sistem program usulan ya, analisa kebutuhan softwarenya. Ya, nanti kita lihat dari front end atau back end-nya. Kalau dari sisi front apa saja sih yang diperlukan? Ya, atau dari back end apa saja yang diperlukan? Nah, untuk desain ya. Oke, untuk di analisa kebutuhan software nanti disertai dengan penggambaran use case ya, use case dan activity diagram yang terkait dengan proses bisnis yang kalian usulkan gitu. Nah, kemudian untuk desain nanti terbagi menjadi ada database, ada software arsitektur, ada user interface, ada code generation, serta ada testing, serta ada support. Nah, di desain ya desain di sini nanti yang ada 3 ya, terbagi menjadi 3, ada database, software arsitektur, serta user interface. Nah, untuk desain pada database ya, menggambarkan tabel-tabel yang ada di program ya, di mana penggambarannya boleh menggunakan data model ataupun ARD. Jika kalian menggunakan data model, maka yang perlu digambarkan itu logical data model serta physical data model. Nah, untuk penggambaran ya atau penggunaan ARD, maka yang harus kalian gambarkan itu ARD-nya, LRS, dan juga spesifikasi filenya. Nah, untuk software arsitektur, ya, di sini di software arsitektur, jika program yang kalian buat itu berorientasi pada objek atau OOP, maka kalian menggambarkan kelas diagram, sequence diagram, komponen diagram, dan development diagram saja, ya, yang terkait dengan perancangan yang kalian buat, gitu, program bisnisnya. Nah, kalau kalian buat adalah pemrograman terstruktur, maka diagram yang kalian buat yaitu hanya development diagram dan komponen diagram saja. Nah, kemudian user interface-nya. User interface di sini bisa menampilkan desain dari form-form yang akan kalian buat, ya. Kemudian di code generation, jika program yang dibuat adalah pemrograman berorientasi objek atau OP, ya, maka di sini tahapan yang pada tahapan ini hanya menampilkan listing program hasil generate dari kelas-kelas yang kalian buat. Tapi kalau kalian membuat pemrograman terstruktur, maka pada tahapan ini menampilkan listing program pada form yang terkait dengan proses bisnis utamanya saja. Nah, kemudian ya di testing itu pengujian terhadap sistem yang kalian buat, ya bisa menggunakan black box testing. Nah, kemudian yang kelima support ya. Ada publikasi web. Jika aplikasi yang kalian buat ini ya penggunanya adalah luar perusahaan, berarti kalian wajib mempublikasikannya. Nah, tapi kalau yang kalian buat ini hanya untuk internal perusahaan saja, maka tidak perlu publikasi web.
Nah, kemudian spesifikasi filenya, spesifikasi hardware dan software. Nah, berarti di sini adalah perangkat apa saja yang mendukung dalam penggunaan aplikasi tersebut, gitu ya. Hardware-nya dan software-nya kalian sebutkan. Minimalnya apa sih? Ya, sehingga aplikasi tersebut bisa diakses. Nah, kemudian spesifikasi dokumen sistem usulannya nanti seperti apa? Ada masukan yang baru tidak dari dokumen yang sudah ada? Nah, untuk kesimpulan ya, nah di sini menjawab permasalahan yang ada dan biasanya menceritakan apa sih kelebihan dari usulan kalian gitu ya. Nah, kemudian di saran-saran berisi tentang kelemahan dari sistem ya. Kira-kira setelah diuji apa sih kelemahan? Ada nggak kelemahannya gitu? Kalau misalnya memang ada kelemahannya berarti bisa itu dimasukin ke saran. Nah, nanti diharapkan penelitian selanjutnya mau seperti apa agar pengembangan sistemnya ini bisa lebih bagus lagi gitu ya. Oke, untuk penutur di bab 5 biasanya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini, sorry, tadi sudah ya. Kemudian di daftar pustaka ya, daftar pustaka merupakan berisi dari keseluruhan sumber referensi yang kalian pakai. Ya, daftar riwayat hidup si penulis ya, lembar konsultasi bimbingan. Nah, di sini lembar konsultasi bimbingan itu minimal 8 kali kalian. Kalau tidak 8 kali atau kurang dari 8 kali, maka kalian tidak akan diikutsertakan dalam sidang skripsi. Surat keterangan riset di sini wajib ya, karena kalian menyebutkan sebuah instansi. Nah, lampiran nanti dokumen sistem berjalan serta dokumen sistem usulannya kalian masukkan ke dalam lampiran-lampiran. Nah, selain kedua lampiran tersebut, nantinya akan ada bukti submit kalian ya, bukti submit kalian untuk mempublikasikan artikel ilmiah kalian gitu pada sebuah jurnal. Kemudian yang kedua, karena ini adalah pembuatan aplikasi, maka kalian wajib membuat ya atau mendaftarkan sebagai hak cipta kalian yaitu ke HKI-nya. Oke, ini ada penjelasan-penjelasannya ya. Ya, seperti tadi sudah saya jelaskan. Untuk secara lebih detailnya, kalian bisa melihat buku panduan skripsi atau hands-out-nya ya. Nah, di web Nusa Mandiri. Atau kalian juga bisa melihat contoh-contoh skripsi perancangan sistem program ya di repository nusamandiri.ac.id. Oke, sekian penjelasan untuk outline pemrograman skripsi ini ya, perancangan sistem program bisnis. Sekiranya dapat dipahami. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.